Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah, "Ya Musa, atuhibbu alla yanalaka min atsyi yaumil qiyamati atau min atsyin yaumal qiyamati." Wahai Nabi Musa, apakah engkau ingin bahwa tidak mengenai akan engkau oleh rasa haus di hari kiamat nanti? Qala, kata Nabi Musa menjawab, "Ilahi, wahai Tuhanku, na'am, iya, inggih ulun ingin nanti di hari kiamat tidak kehausan." Qala, maka kata Allah, "Ba'aksiris salata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Maka oleh karena itu perbanyaklah mengucapkan salawat atas kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu kan Nabi Muhammad belum lahir. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan kepada Nabi Musa tentang Nabi Muhammad, tentang keistimewaan Nabi Muhammad. Bahkan di dalam kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, di situ banyak sekali menceritakan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah taala pun memerintahkan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Musa, yaitu membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala As-Sakhawi, berkata Imam As-Sakhawi, wa yurwa fi ba'dil akhbari, telah diriwayatkan pada sebagian khabar-khabar, annahu kana fi bani Israila abdun musrifun ala nafsihi. Sesungguhnya ada di zaman Bani Israel dulu seorang yang ahli maksiat, sampai-sampai dia ini limpat batas atas dirinya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma mata ramau bihi, maka tatkala dia meninggal dunia, manusia pun melempar dia kemana? Ke tempat sampah. Pauhallahu ila nabiyhi Musa alaihissalam, maka Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, an ghassilhu, memerintahkan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, mandikan jasadnya ini, wasalli alaihi, dan salatkan dia, karena ini hukumnya fardu kifayah. Fa inni qad ghafartu lahu, maka sesungguhnya aku sudah mengampuni dosa-dosanya. Nabi Musa pun beliau bingung, begitu banyaknya dosa seseorang itu Allah Ta'ala mau mengampuninya. Qala, Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa bimadza, dengan apa engkau mengampuni dosa-dosanya itu? Qala, kata Allah, innahu fatahat Taurata yauman wa wajada fiha isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa shalla alaihi faqad ghafartu lahu bidzalika. Sesungguhnya dia di suatu hari pernah membuka kitab Taurat, dan dia memperdapati pada kitab Taurat itu akan nama kekasihku, yaitu nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia bersalawat dengan bahasanya kepada Nabi Muhammad. Dia bersalawat sekali kepada Nabi Muhammad karena melihat di situ ada tertulis nama Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat tersebut. Faqad ghafartu lahu bidzalika, maka sungguh kata Allah, aku ampuni baginya, bagi seseorang itu, bidzalika, dengan sebab yang demikian itu, dengan sebab dia membaca akan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini orang di zaman Nabi Musa, umatnya Nabi Musa, dia bisa dapat syafaatnya Nabi Muhammad, walaupun dia tidak kenal dengan Nabi Muhammad, walaupun dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tidak sezaman dengan Nabi Muhammad, karena waktu itu Nabi Muhammad belum lahir. Tapi dengan dia membaca salawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala mengampunkan seluruh dosa-dosanya. Nah, apakah lagi kita
sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, banyak-banyaklah kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita dapat rahmat Allah, dapat keampunan dari Allah, dapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, barang siapa daripada kalangan umatku membaca satu kali salawat kepadaku, maka Allah Ta'ala akan membalasnya 10 rahmat, dan Allah mengampuni 10 kesalahan, dan Allah mengangkat pangkat mengangkat dengan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan 10 derajat pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita seberataan dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.